Saudara-saudara, selamat datang di kanal ini. Saya Ratu Nuntoro. Kita akan bahas mengenai hakikat cerita rekaan. Apa itu cerita rekaan? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekaan berarti karangan khayal, karangan buatan, angan-angan, bahkan fantasi. Jadi kalau kita mendengar atau membaca cerita rekaan, itu sebenarnya hanyalah hasil fantasi pengarang. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak ada khayalan atau angan-angan yang berawal dari nol. Dia pasti punya pijakan nyata, kehidupan nyata atau realita yang benar-benar terjadi di kehidupan ini, kemudian dia lihat, dia rasakan, dia pikirkan, kemudian dia berkontemplasi atas apa yang dia lihat, dia dengar itu. Nah, hal ini sudah ditegaskan oleh Pramudia Anantatur. Dia menyebut realita atau kejadian nyata yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan dengan indera itu sebagai sebuah kebenaran hulu. Kebenaran hulu ini adalah kejadian nyata. Kejadian nyata itu biasanya ditanggapi oleh masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menentang, ada yang memberontak. Dan terjadilah perdebatan-perdebatan itu. Selain perdebatan atau tanggapan sosial, pengarang juga punya pengalaman sendiri atau punya pemikiran sendiri atas sebuah peristiwa. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat, apa yang diperdebatkan oleh masyarakat, itu juga ditambahi dengan pemikiran pengarang. Bedanya kalau pengarang kemudian dia berkontemplasi, mengendapkan, dan hal itu menjadi masukan-masukan untuk menciptakan sesuatu. Oleh karena itu dia punya daya cipta. Daya cipta ini akan semakin kaya ketika rentang waktu antara kebenaran hulu, kejadian yang benar-benar ada di masyarakat, itu waktunya lama. Sehingga dia punya banyak informasi mengenai bagaimana tanggapan sosial, bagaimana dia mengendapkan sebuah kejadian. Dan akhirnya menjadi sebuah kebenaran hilir. Kebenaran hilir ini adalah khayalan hasil imajinasi pengarang setelah berkontemplasi atas sebuah realita kehidupan. Kemudian, hal itu dia tuangkan dalam sebuah cerita rekaan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis, dongeng, atau cerita-cerita biasa. Nah, hal ini sudah pernah dilakukan oleh Pak Omar Yunus untuk membuktikan bagaimana sejarah Melayu, teks sejarah Melayu, itu sebenarnya mempunyai kadar sejarah, kadar fiksi, dan kadar khayal. Fakta sejarah ini disebut sebagai kebenaran hulu menurut Pramudia Anantatur. Tapi ternyata di dalamnya juga ada fiksi, tidak pernah ada dalam realita. Misalnya dialog-dialog dalam teks itu. Tentu dialog-dialog itu tidak mungkin terjadi benar-benar, atau setidaknya dia tidak pernah mendengar sendiri dialog 800 tahun lalu, 600 tahun yang lalu. Nah, sedangkan khayalan ini hal-hal yang hampir tidak mungkin terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi karena dia hanyalah khayalan belaka. Misalnya, ada tokoh yang bisa terbang, ada tokoh yang bisa mengeluarkan api dalam tangannya, bisa menghilang, bisa bertemu dewa. Itu adalah khayalan saja. Nah, oleh karena itu, simpulannya, cerita rekaan itu berasal dari sebuah realita ya dalam kehidupan nyata, kemudian oleh pengarang dipikirkan, ditanggapi, terus kemudian dia berkontemplasi ada apa dengan kejadian itu, kemudian dia berimajinasi, berkhayal, dan membuat model. Ketika membuat model itu dia buat tokoh, dia membuat latar waktu, kemudian dia membuat alur plot yang akhirnya ditambahi dengan sebuah unsur estetika. Hasil kontemplasi itu akan menimbulkan nilai-nilai universal. Dia mengangkat sebuah realita menjadi sebuah nilai universal. Akhirnya cerita rekaan itu pasti memuat dua fungsi utama, yaitu dulce et utile atau indah dan bermanfaat. Indah itu karena ada unsur estetikanya, bermanfaat karena ada unsur nilai-nilai universalnya.
Cerita rekaan ini dalam karya sastra disebut sebagai genre prosa. Ada yang tulis, ada yang lisan. Terima kasih. Itulah cerita rekaan, tidak berawal dari sebuah khayalan kosong, tetapi tanggapan atas sebuah kejadian dalam kehidupan nyata atau realita. Selamat belajar.